Suasana kampung di salah satu desa di Cianjur, Jawa Barat tampak biasa. Angin meniup ringan pepohonan, embun masih menyelimuti hamparan sawah, dan cuaca terlihat cerah. Ketenangan dan kenyamanan menjadi pemandangan yang biasa di wilayah desa ini. Namun, pagi itu, tanggal 5 Mei 2025, ketenangan desa itu tiba-tiba berubah menjadi heboh. Potongan jasad tubuh manusia ditemukan di kebun dan saluran irigasi di kampung tersebut. Warga pun gempar, polisi turun tangan, investigasi dimulai. Perlahan satu demi satu fakta terungkap. Dan yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa pelaku dan korban ternyata tinggal dalam satu rumah. Bukan orang asing, tapi satu keluarga. Hari itu suasana desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tampak biasa. Cuaca terlihat cerah, sawah-sawah masih diselimuti embun, dan suara ayam berkokok menjadi irama alam yang menenangkan. Sebagian besar warganya mulai beraktivitas seperti biasanya, bertani, bercocok tanam, ataupun beternak. Namun pagi itu, tanggal 5 Mei 2025, ketenangan kampung yang berada di kaki Gunung Pangrango itu tiba-tiba terusik. Warga menjadi riuh dan gempar karena telah terjadi peristiwa yang menggetarkan jiwa. Keriuhan itu bermula saat seorang warga yang sedang mencari rumput menemukan tengkorak dan tulang rahang manusia di sebuah kebun. Di hari yang sama, warga lainnya juga menemukan tulang kedua kaki dan kedua lengan. Kali ini, tulang-tulang itu tersangkut di saluran irigasi kampung yang hendak dibersihkan warga. Warga akhirnya melaporkan penemuan ini ke petugas Polres Cianjur, Jawa Barat. Saat melakukan penyelidikan, polisi mencurigai bahwa kasus ini terkait dengan kasus hilangnya seorang perempuan bernama Lilis yang sudah 2 minggu tidak terlihat. Padahal biasanya, Lilis yang berusia 51 tahun ini sangat aktif berkegiatan bersama warga lain. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur mendatangi rumah Lilis guna melakukan penyelidikan. Seperti halnya warga, polisi mencurigai tengkorak dan tulang belulang itu milik Lilis. Ketika sampai di rumah Lilis, kecurigaan polisi semakin menguat. Bau anyir tercium menyengat dari rumah tersebut. Rumah itu ditempati oleh bapak dan anak, yakni Cahya berumur 53 tahun dan Yanti Rustini berusia 34 tahun. Lilis adalah istri Cahya dan ibunya Yanti Rustini. Untuk mendalami kasus ini, Cahya dan Yanti digelandang ke Polres Cianjur, Jawa Barat. Ujungnya, Cahya dan Yanti mengaku telah melakukan perbuatan keji kepada Lilis. Lilis adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal tegas, keras, dan disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Bersama suaminya, Cahya, dan putri mereka, Yanti Rustini, mereka tinggal dalam serumah, satu atap dengan cucu mereka yang masih balita. Tapi rumah itu tak pernah benar-benar damai. Bentakan kerap terdengar. Teguran jadi makanan harian. Dan Yanti menyimpan semuanya itu dalam-dalam. Sejak kecil, Yanti telah terbiasa dimarahi. Kadang karena piring yang pecah, kadang karena anaknya menangis terlalu keras, kadang karena hal-hal yang bahkan tidak dimengertinya. Yanti merasa tidak pernah cukup di mata ibunya. Ia sering dibandingkan dengan 2 saudaranya, yang menurutnya lebih disayangi oleh ibunya. Yanti tumbuh tanpa pelukan, tanpa kata-kata lembut. Semua bentuk cinta seolah dikaburkan oleh tuntutan dan tekanan. Ibunya percaya bahwa mendidik harus keras, bahwa cinta itu bukan tentang memanjakan, tapi membentuk. Dan dalam proses membentuk itu, psikologis Yanti perlahan-lahan mulai hancur. Yanti merasa seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri.
hidupnya terasa tak punya ruang. Penderitaan mental itu diperparah dengan tekanan ekonomi. Ia bercerai dan hidup bersama anaknya yang masih kecil. Beban itu berat, tapi bukan hanya beban fisik yang membuatnya letih, melainkan perlakuan ibunya sendiri. Setiap malam, Yanti memikirkan banyak hal tentang anaknya yang harus tumbuh di bawah suasana yang sama, tentang suaminya yang tidak bertanggung jawab, tentang dirinya yang tak pernah merasa cukup. Dan di suatu titik, suara dalam kepalanya mulai berubah. Kalau ibu tak ada, mungkin aku bisa bernapas. Suara itu tak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari tahun demi tahun, luka batin yang tidak pernah dibicarakan. Luka yang diremehkan, yang dianggap normal dalam keluarga. Luka itu akhirnya membusuk menjadi sebuah rencana. Di sisi lain, Cahya Supriyatna, suami dari Lilis yang juga ayah kandung Yanti, menyimpan persoalan tersendiri. Lelaki 53 tahun ini diam-diam memiliki masalah keuangan. Utangnya menumpuk, mencapai 90 juta rupiah. Cahya mengetahui istrinya menyimpan emas sekitar 60 gram. Permintaan Cahya agar menjual perhiasan emasnya selalu ditolak oleh istrinya. Dan dari situ muncullah niat gelap. Bapak dan anak ini akhirnya diam-diam bersepakat membuat rencana. Di hadapan petugas Polres Cianjur, Jawa Barat, bapak dan anak ini mengaku telah merencanakan perbuatan keji ini secara bersama. Yanti membawa dendam lama dan Cahya membawa motif ekonomi. Mereka tahu jika Lilis mati, bukan hanya tekanan itu hilang, tapi emas simpanan itu juga bisa diambil dan dijual. Rencana kejam ini mendapat momentum ketika Lilis sedang menderita sakit. Pada tanggal 21 April 2025, Yanti menghampiri ibunya yang sedang sakit, kemudian dengan sekuat tenaga mencekik lehernya. Cahya yang merupakan istri Lilis membantu perbuatan keji anaknya ini dengan memegangi kakinya. Tanpa ada perlawanan yang berarti, Lilis akhirnya meninggal dunia. Setelah membunuh Lilis, bapak dan anak itu juga membunuh anak perempuan berusia 3 tahun. Balita tersebut adalah putri kandung Yanti Rustini. Anak itu ikut menjadi korban karena menangis saat melihat Cahya dan Yanti menghabisi nyawa Lilis. Yanti khawatir tangisan putrinya menarik perhatian tetangga. Karena itu, dia menyekap bocah itu hingga tidak bisa bernapas. Setelah melampiaskan perbuatan jahatnya, jasad Lilis dibiarkan selama 4 hari di dalam rumah. Untuk menutupi jejaknya, Cahya dan Yanti melakukan perbuatan di luar nalar dengan menggunakan pisau dan gunting. Yanti juga mengabadikan foto ibunya yang sudah tidak bernyawa di dalam telepon selulernya. Ia mengaku sengaja menyimpannya sebagai bentuk kepuasan setelah berhasil membalaskan dendamnya. Perhiasan emas sekitar 60 gram milik Lilis diambil Cahya dan dijual. Uangnya digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Untuk mencegah kasus ini terungkap oleh pihak kepolisian, Cahya dan Yanti membuang jasadnya di berbagai tempat, di sekitar kebun milik warga dan saluran irigasi. Sebagiannya lagi dibakar dan dikubur di sekitar rumah. Namun upaya menutupi jejak yang dilakukan Cahya dan Yanti ini malah akhirnya terbongkar setelah warga menemukan tengkorak dan tulang rahang di kebun, serta tulang kedua kaki dan kedua lengan di saluran irigasi. Dalam pemeriksaan petugas Polres Cianjur, Yanti juga berupaya untuk lolos dari jeratan hukum dengan berpura-pura menjadi gila. Yanti mengaku melakukan perbuatan ini karena mendapat bisikan gaib. Namun dari hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Polres Cianjur,
dapat dipastikan bahwa Yanti tidak mengalami gangguan kejiwaan. Pihak kepolisian telah menetapkan pasal berlapis terhadap perbuatan jahat Cahya dan Yanti. Mereka dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Cahya dan Yanti juga dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal ini, keduanya dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Bapak dan anak ini juga dianggap melanggar pasal 340 dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Tragedi Cianjur ini bukan hanya sekadar kasus kriminal. Ini adalah peringatan keras bahwa luka emosional yang dipendam bisa berubah jadi ledakan berbahaya. Kekerasan bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang cara kita memperlakukan orang lain setiap hari. Tentang tekanan, ucapan, dan sikap yang tampak sepele tapi menyakitkan. Yanti bukan monster, tapi ia juga bukan korban sepenuhnya. Ia pelaku, tapi juga gambaran dari seseorang yang tak pernah diberi ruang untuk bicara, yang tumbuh dalam tekanan dan trauma yang tidak pernah disembuhkan. Dan Cahya, yang seharusnya jadi pelindung, justru ikut dalam tindakan brutal itu demi mengatasi masalah ekonominya sendiri. Mereka adalah contoh nyata bahwa tekanan batin dan masalah ekonomi bisa menjadi kombinasi yang sangat mematikan. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini? Bahwa kita tidak bisa menganggap remeh luka dalam keluarga. Dengarkan anak, jangan bandingkan. Jangan ciptakan rumah yang hanya penuh aturan tanpa kasih. Karena jika luka itu tidak diberi tempat untuk sembuh, ia akan mencari jalannya sendiri dengan cara yang paling tragis. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak lagi keluarga seperti ini yang terus kita abaikan? Yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalamnya penuh luka. Mungkin mulai hari ini, kita perlu lebih peka pada orang terdekat, pada mereka yang terlihat lelah, tapi terus diam. Karena jika tidak, tragedi seperti ini bukan yang terakhir.